usia 1 tahun, pola perkembangan vokalisasi pada bayi akan semakin matang seiring dengan berkembangnya kemampuan anak mengatur keluar masuknya udara yang menggetarkan pita suara sehingga mendukung bayi untuk membuat suara yang lebih bervariasi. Mengoceh merupakan salah satu tahap berkembangnya kemampuan bicara pada anak. Awalnya, ocehan ini belum dipahami artinya oleh anak karena anak sekedar mengeksplorasi atau berusaha meniru memproduksi suara seperti suara yang ia dengar. Kali ini, kita akan membahas beberapa hal mengenai ocehan bayi dan cara menstimulasi kemampuan bicara dan bahasa pada anak. Akan bergabung juga bersama saya orang tua yang ingin berkonsultasi terkait kemampuan bicara dan bahasa anaknya yang mendekati usia 1 tahun. Halo Bapak, selamat bergabung. Halo Bu. Iya, terima kasih loh Bu sudah ngajak saya bergabung. Sama-sama Pak, dengan senang hati. Saya lanjutkan pembahasannya dulu ya Pak. Iya Bu, saya mencatat dulu ya Bu ya agar bisa saya sampaikan juga ke istri nanti. Iya, jadi perkembangan kemampuan bicara dan bahasa sesungguhnya terdiri dari 2 area yang terpisah tapi saling terkait, yaitu perkembangan kemampuan berbicara dan perkembangan kemampuan bahasa. Bila kita membahas mengenai kemampuan bicara, maka hal ini erat kaitannya dengan struktur alat, menghasilkan suara seperti mulut, lidah, langit-langit, dan pita suara, serta kemampuan koordinasi gerak atau oromotornya. Sedangkan di sisi lain, hal ini juga terkait dengan perkembangan kemampuan bahasa atau bagaimana konsep-konsep bahasa dikuasai anak, baik secara reseptif atau ekspresif. Sampai di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Gini Bu, saya mau tanya nih, anak saya usianya kan 10 bulanan. Itu memang belum bisa bicara yang jelas ya Bu ya? Masih baru ngoceh-ngoceh aja gitu Bu? Untuk usia 10 bulan sudah mengoceh sudah cukup baik Pak. Tapi mengocehnya seperti apa ya Pak? Bapak ingat tidak? Iya, saya bingung nih mencontohkannya Bu, tapi sudah lebih jelas sih daripada pas 6 bulan gitu. Tapi memang belum ada kata-kata yang berarti yang keluar. Itu harusnya seperti apa ya Bu normalnya? Iya betul, memang kemampuan bicara anak berkembang ya Pak. Untuk anak yang mendekati usia 1 tahun, umumnya anak diharapkan sudah bisa mengucapkan 2 suku kata yang sama, seperti baba, mama, tata, papa. Umumnya masih berupa gabungan huruf vokal dan huruf konsonan yang dihasilkan oleh kemampuan buka tutup bibir. Dan ucapan ini masih berupa ocehan karena bayi belum memahami artinya. Oh gitu ya Bu ya. Memang nanti kalau usianya udah 1 tahun, diharapkan anak sudah bisa mengucap 2 suku kata yang sama ya Bu ya? Iya Pak, bahkan sebetulnya usia 9 bulan anak sudah diharapkan mampu melakukan ini. Walau mungkin ocehannya belum sesuai dengan maknanya. Namun, kemampuan bahasa anak berkembang secara bertahap seiring dengan berkembangnya kemampuan kognitifnya. Kalau diperhatikan dalam ocehan bayi, mulainya sekitar umur 1 bulan bayi mulai melakukan cooing atau mengeluarkan bunyi seperti O, A. Lalu bayi mulai tertawa dan berteriak. Selanjutnya, bayi mulai suka mengeluarkan bunyi dengan 1 suku kata seperti ba, ga, ta, ma. Lalu semakin banyak ocehannya, anak mulai dapat mengucapkan kombinasi 2 suku kata tersebut secara berulang ketika anak berusia 1 tahun. Di tahap ini anak mungkin mengucapkan mama atau papa hanya karena kata tersebut lebih mudah diproduksi olehnya. Bukan karena ia benar-benar memahami mama merupakan panggilan untuk mamanya. Anak bisa saja mengucapkan mama dan papa kepada orang lain yang bukan orang tuanya karena mengingat reaksi gembira dari orang tua ketika anak seakan-akan sudah bisa memanggilnya. Respon inilah yang membuat anak senang sehingga mereka menggunakan juga untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dengan mempelajari reaksi yang ditimbulkan orang lain, anak juga jadi belajar untuk memahami arti kata yang didengar atau diucapkannya. Oh gitu ya Bu ya. Iya sih, saya baru inget kalau anak saya itu suka ngeluarin yang namanya 1 suku kata gitu. Apalagi kalau sedang teriak-teriak gitu. Nah kalau untuk 2 suku kata yang sama itu memang dia baru mulai sedikit, ya kan. Lalu
Yang mau saya tanyakan juga nih Bu, bagaimana ya caranya menstimulasi supaya kemampuan bicara dan bahasanya itu bisa berkembang? Untuk dapat memaksimalkan kemampuan bicara dan bahasa anak, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menstimulasinya. Pertama-tama, kita orang dewasa di sekitar anak usahakan untuk selalu merespon ocehan anak. Kedua, kita bisa mengajak anak berkomunikasi dengan cara menceritakan atau menarasikan apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, atau apa yang sedang kita lihat. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat video berikut ini. Dek, nih Sharon. Bola? Mau bola? Iya, bola. Nah, seperti pada contoh video tadi, orang dewasa diharapkan bicara tidak terlalu banyak dan gunakan kalimat yang singkat di awal-awal agar anak lebih mudah menangkap. Sesuaikan kata dengan konteksnya. Saat berbicara dengan anak, usahakan selalu sejajar dengan mata anak, lafalkan kata-kata dengan jelas dan intonasi yang menarik. Juga ulang kata yang diucapkan agar lebih mudah diserap anak. Oh, justru kita juga tidak boleh terlalu banyak bicaranya ya Bu ya? Iya Pak, jika terlalu banyak bicara atau banjir kata-kata, anak malah jadi bingung nantinya. Lebih baik singkat dan satu persatu. Kemudian, jika anak menunjuk sesuatu, beritahukan apa namanya yang sedang ia tunjuk sehingga ia mendapatkan informasi-informasi baru. Dan dengan demikian, kosakata barunya pun akan meningkat. Seperti contoh di video ini ya. Oh, gelas. Iya, gelas. Iya, gelas. Oh, Sharon minum. Sharon minum. Enak. Di video tadi kita bisa melihat orang dewasa menyebutkan secara jelas dan juga memperagakannya agar pesan semakin kuat diterima anak. Selain merespon, penting juga untuk orang dewasa menunggu respon anak. Berikan ia waktu untuk menyampaikan apa keinginannya dengan kosakata yang ia miliki meskipun belum dengan kata yang tepat. Setelah itu, baru orang tua dapat mengulang atau menyusun kembali kata-katanya dengan benar, lebih jelas dan mudah dimengerti. Oh iya ya Bu ya. Jadi penting juga kita memberikan kesempatan anak bicara dan menunggu jadi supaya tidak terlalu cepat. Itu yang terkadang masih saya suka lupa kalau anak itu kecepatannya beda sama kita yang orang dewasa. Nah, betul itu Pak. Nah, yang mau saya tanyain nih, lalu apa lagi ya Bu ya yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kosakatanya? Membacakan buku cerita sambil menunjukkan gambar-gambar juga dapat membantunya memperbanyak kosakatanya. Tapi membacakan buku cerita juga ada tekniknya ya Pak, seperti jelasnya di video berikut ini. Apa ini? Wah. Kambingnya lagi apa dek? Kambingnya lagi makan. Nyam 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 nyam. Ngomong. Kambingnya lagi apa? Ngomong. Wah, di ladang ada kambing sedang makan. Wah, kita balik. Wah, miau. Apa lagi? Coba dilihat lagi. Mana lagi? Miau. Mana kucingnya? Dia jadi miau. Miaunya sedang apa ya? Oh. Wah. Miaunya mau jalan-jalan tuh. Dia. Miaunya mau jalan-jalan ya? Mau kemana Miau? Mau jalan-jalan kemana? Mana lagi? Selain bercerita, kita juga bisa bernyanyi bersama anak dengan lagu-lagu anak yang liriknya sederhana seperti burung hantu, cicak-cicak di dinding, dan lagu lain yang serupa.
Orang dewasa diharapkan bercerita dan menyanyikan lagu dengan tempo yang sangat lambat sehingga kata-kata dapat diucapkan lebih jelas. Peragakan dengan gerak kata-kata yang dinyanyikan sehingga aktivitas ini menjadi multisensori. Tidak hanya anak dengar, tapi juga bisa melihat bahkan melakukan. Hal ini membuat anak paham konsep kata lebih baik. Oh, gitu ya Bu ya. Saya juga sudah sering kalau menyanyi, tapi sepertinya memang masih terlalu cepat. Dan paling ya hanya tepuk tangan gitu sih. Iya, tidak apa-apa, nanti setelah tahu jadi bisa dipraktikkan. Jangan lupa, saat kita hendak bercerita atau bernyanyi bersama, sediakan waktu tenang di mana tidak ada distraksi atau gangguan, seperti suara-suara TV maupun handphone. Iya Bu, iya. Oh banyak sekali ya Bu ya caranya ya Bu ya. Ternyata sayanya yang mesti banyak belajar ya Bu ya. Pasti Pak, sebagai orang tua kita memang perlu terus belajar. Karena setiap tahap perkembangan akan berbeda-beda nantinya. Dan dalam menstimulasi anak, semakin banyak anak dipaparkan pada kata-kata, semakin besar kemungkinan ia mengikuti memproduksi kata tersebut. Apa ada pertanyaan lagi Pak? Oke, saya rasa cukup Bu. Nanti coba saya akan praktikkan dulu sama anak saya ya Bu ya. Oke, baik Pak kalau begitu. Saya akan akhiri sesi ini. Sekarang Bapak Ibu di rumah juga silahkan mempraktekkan ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.